Siapa itu Imam Al-Bukhari? Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 154-286 Hijriah, 870 Masehi. Beliau seorang ulama besar ahli hadis yang lahir di Bukhara, sekarang Uzbekistan, menghabiskan hidupnya untuk mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti hadis Rasulullah. Karya terbesarnya, Al-Jami As-Sahih atau yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, kitab hadis paling terpercaya dalam Islam Sunni setelah Al-Quran. Asal-usul istilah hadis sahih dan dhaif hadis sahih, yakin sanadnya bersambung sampai Nabi, diriwayatkan oleh orang yang adil, terpercaya, dhabit, kuat hafalan, catatannya, tidak syadz, ganjil menyelisihi riwayat lebih kuat, dan tidak ada ilat, cacat tersembunyi. Hadis dhaif, lemah, perisker tidak memenuhi syarat di atas, misalnya perawi tidak dikenal, hafalannya lemah, sanad terputus, atau ada kecurigaan dusta. Ilmu klasifikasi ini lahir setelah generasi sahabat dan tabi'in, karena saat itu hadis tersebar luas dan rawan dipalsukan untuk kepentingan politik mazhab. Kenapa hadis tidak langsung dibukukan ketika Nabi masih hidup? Ada beberapa alasan. Fokus utama Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran memang diperintahkan langsung Allah untuk ditulis, dihafalkan, dan dijaga. Khawatir bercampur antara Al-Quran dan hadis. Kalau hadis ditulis berbarengan, bisa membingungkan orang awam mana firman Allah dan mana sabda Nabi. Budaya Arab saat itu lebih kuat tradisi hafalan. Para sahabat punya daya ingat luar biasa. Jadi hadis lebih banyak dihafalkan daripada ditulis. Namun bukan berarti hadis sama sekali tidak dicatat. Ada sahabat tertentu yang mendapat izin menulis hadis. Contohnya Abdullah bin Amr bin Ash punya catatan pribadi bernama Asy-Syahifa Asy-Syadiqah, langsung dari Nabi. Beberapa sahabat menulis hadis untuk keperluan pribadi atau surat kepada orang lain. Apakah Nabi melarang mencatat hadis? Ada hadis riwayat Muslim. Janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Barang siapa menulis selain Al-Quran, hendaklah ia hapus. Larangan ini sifatnya sementara, untuk mencegah campur aduk dengan wahyu Al-Quran. Tapi kemudian Nabi juga mengizinkan menulis hadis dalam konteks tertentu. Misalnya Nabi berkata, tulislah untuk Abu Syah. Abdullah bin Amr bin Ash tadi menulis hadis dengan izin Nabi. Artinya larangan itu bukan mutlak, tapi demi menjaga prioritas Al-Quran dulu. Apakah Nabi hanya menyuruh berpegang pada Al-Quran? Nabi bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat, kitabullah dan sunnahku. Artinya umat Islam memang wajib berpegang pada Al-Quran sebagai sumber utama, tapi juga pada hadisnya sunnah sebagai penjelas dan penerjemah Al-Quran. Contoh, Al-Quran memerintahkan sholat tapi tidak menjelaskan tata cara detail rakaat. Hadis yang menjelaskan. Al-Quran memerintahkan zakat tapi tidak menjelaskan kadar